Bismillah, 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 Bismillah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah. Syaikhul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasul kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah diangkat Allah derajat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipilihkan Allah kepada kita karunia-karunia yang banyak, hidayah dan taufik daripadanya. Mudah-mudahan kita selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wurudul imdad bihasbil istidadi wa surqul anwari ala hasbi sifail ashrari. Wurudul imdad, datangnya imdad, karunia-karunia Allah. Karunia itu bukan dalam arti materi sebenarnya. Karunia itu lebih luas lagi dari sekedar materi. Kalau orang awam materi, dipahami materi biasanya. Dapat handphone baru, itu begitu ya. Dapat uang, dapat rumah, dapat apa saja yang bersifat materi, itu orang awam. Tapi bagi orang khawas, imdad itu dipahami adalah kemampuan seseorang untuk menggapai, mendekati Allah. Bagaimana maksudnya? Ya setidaknya bisa memahami karunia Allah bersifat taufik dan hidayahnya. Jadi bertambah hidayah, bertambah iman, itu sebenarnya imdad. Bertambah kemampuan untuk melaksanakan iman, itu sebenarnya imdad. Itulah imdad. Nah itu. Jadi beda lawan orang awam enggak? Beda, orang khawas. Nah pilihan kita di bagian yang kedua ini. Nah, karunia Allah itu berupa kemampuan untuk dekat dengan Allah. Atau dengan kata lain, misalnya seseorang diangkat jadi aulia Allah, itu imdad. Jadi orang diangkat aulia Allah itu imdad, bukan karena kehebatan dirinya, tapi memang pemberian semata-mata dari Allah. Nah, cuman prosesnya nanti kita memahami di dalamnya ada ikhtiar manusia, ada usaha manusia. Maka wurudul imdad, datangnya imdad, karunia itu bihasbil istidad, bersamaan dengan kemampuan kesiapan seorang hamba. Nah, kemampuan kesiapan seorang hamba. Ada pengajian majlis ta'lim seperti ini. Majlis ta'lim. Pas kebetulan Anda siap datang, ya enggak? Maka berarti bagi pian semua adalah karunia dari Allah. Dalam konteks lain, dalam konteks hari-hari, ada orang diberi Allah karunia bersifat rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Misalnya diberikan Allah usaha, punya usaha rami, usaha sederhana misalnya bakso atau pentol, rami, rezeki banyak. Pada saat Allah memberi itu, ini pemberian yang bersifat imdad, yang karunia ya. Jadi bukan semata rezeki pandangannya. Bersamaan dia diberi rezeki itu, kenapa si hamba ini yang jualan bakso tadi rami atau jualan nasi tadi itu rami,
bersamaan saat itu jiwanya sudah pandai bersyukur. Maka klop jadinya datang karunia, orangnya rajin bersyukur. Maka jadilah gabungan dua itu menjadi imdad karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyurukul anwar, demikian juga cahaya Allah itu datang kepada seorang hamba. Wasyurukul anwar, bercahayanya cahaya Allah pada hati seorang hamba, ala hasbi sifail asrar, bersamaan dengan jernihnya hatinya menerima cahaya itu. Itulah yang disebut dengan imdad, artinya karunia yang bersifat cahaya di sisi Allah yang mendekatkan hamba kepada Allah. Jadi cahaya nur Allah itu datang bersamaan dengan hati kita sudah kita olah menjadi bersih. Yalah, hati kita sudah bersih, kita olah bersih, masuk klubnya sesuai serasinya. Yalah. Nah, bahasa lain, ada orang kawin tidak siap, nafkahnya tidak siap, apalagi ya kemampuan secara materi tidak siap lah. Maka dalam fikih kalau orangnya dikhawatirkan zina, maka makruh karena dia tidak siap. Kalau orang nggak siap, misalnya kawin, orang nggak siap, kawin siap, tapi dia tidak mampu, tapi dia tidak dikhawatirkan berbuat zina, Ada lagi orangnya tidak dikhawatirkan berbuat zina, tapi dia tidak siap secara mampu, secara moral, makruh hukumnya. Kalau orang nggak siap, tidak dikhawatirkan berbuat zina, tapi siapnya kawin, sudah umurnya sampai, maka secara hukum orang tersebut mubah kawin. Mubah itu artinya bahwa boleh bagi orang nang muda masih. Ini kita kan bicara nang orang sudah kawin lah, lain lah. Kemudian ada lagi orang yang kawin tuh wajib, nikah tuh wajib bagi siapa? Orang yang secara johir, secara nafkah mampu sudah, dan orang ini dikhawatirkan berbuat zina bila tidak kawin, maka hukumnya orang itu wajib kawin. Yang kita bicarakan bagian ini di mana? Bagian di sini adalah orangnya sudah mampu, siap, tapi tidak tidak dikhawatirkan dia ini berbuat zina. Berarti kalau dia kawin hanya hukumnya mubah, boleh. Nah, bersamaan dia mampu kawin bersamaan dengan maupun Allah adakan kepadanya jodohnya, ya kah? Biar ada duitnya, ya kah? Biar ada duitnya, wanitanya tidak ada kayak apa? Hah? Orangnya sudah wajib dikhawatirkan berbuat zina jari, tapi kan tidak ada wanitanya kayak apa? Kayak apanya kawin? Non gadang pisang nggak kawin? Nah, terjadi pembetulan. Orangnya sudah mampu, ya kah, memberi nafkah, perempuannya ada. Subhanallah. Demikian sampai dewasa wanita itu tiba-tiba ada laki-laki yang melamarnya. Maka ini namanya keserasian. Seperti itulah rohani kita. Ketika Allah mengangkat derajat seseorang itu jadi aulia Allah, misalnya, maka sudah tersedia pada diri orang itu, di mana Allah sudah membersihkan jiwanya, dengan kata lain orang itu sudah bersih hatinya. Nah, jadi kita belajar ini mempersiapkan diri saja sebenarnya, ayolah kita belajar ini mempersiapkan diri sampai sehingga situasi tertentu nanti Allah memberikan imdad karunia khususnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan pian semuanyaan mendapatkannya. Wurudul imdad minallahi ta'ala ala abdihi. Karena itu cahaya atau datangnya karunia imdad itu dari Allah
sifatnya adalah pribadi bagi hamba itu. Bihasbil istidadi, dikarenakan hamba itu sudah mampu siap diri menerimanya. Nah, jar saya Sarkawi, jar saya Ibnu Athaillah, ketika Allah memberikan imdad, karunia khusus, karunia ini kan macam-macam. Hidayah itu bertingkat-tingkat, derajat itu bertingkat-tingkat. Derajat itu ada 70.000 derajat di sisi Allah. Hijab demi hijab itu 70.000. Makanya kadang-kadang bagi seorang hamba tidak merasa, tidak tahu dia ada 70. Nanti kitab Miskatul Anwar saya bacakan nanti. Miskatul Anwar itu karangan Imam Ghazali, ya. Nanti bagian itu. Ai bihasbil istidadil amdi yathiru qalbuhu wa mulajimatuhu li wurudihi. Kemampuan istidad itu bagi seorang hamba, kemampuan kesiapan diri bagi hamba itu ialah kemampuannya yathiru qalbuhu, kemampuan hatinya membersihkan dirinya. Jadi kalau ingin mendapat istidad dari Allah, maka luangkan hari-hari kita untuk berkemampuan membersihkan hati kita dari kotoran. Apa saja kotoran itu? Kotoran itu banyak. Sombong, angkuh, ria, ya kan? Sombong itu ya takabur, adu domba, ghibah, hasad kepada orang, mulut bilang ngomong tajam menyakitkan hati orang, ya kan? Memperhatikan tajasus, memperhatikan orang itu kesalahan orang aja. Memperhatikan kesalahan ini kan paling enak. Sebuah kitab nih, nah kitab sempurna sudah nih. Tapi kalau ingin mencari kesalahan banyak warnanya kuning, ya iyalah. Apalagi tulisannya kecil. Nah, apalagi bahasa Arab. Bukannya bahasa Indonesia aja ya lah. Apalagi macam-macam dah kalau kekurangannya lah. Padahal dia sudah sempurna. Manusia itu banyak sidin bagus sidin hari-harinya. Semua hari-hari sidin itu sebenarnya bagus saja. Cuma satu aja kesalahan sidin. Yang satu kesalahan itu yang diperhatikan orang. Iyalah. Sidin bagus di kampung. Sidin bagus sering ke masjid, sidin. Satu aja sidin. Waktu orang dudukan di warung, sidin tidak singgah. Sidin langsung aja ke rumah kayak itu nah. Ya. Yang diperhatikan orang apa biasanya? Yang tidak ke warung. Padahal yang baik-baik aja. Dengan istri sidin baik aja. Lawan paumaan baik aja sidin, tidak dilihatkan sidin, dihumai sidin aja toh. Ya kah? Nah, inilah manusia mencari kesalahan. Nah, sifat-sifat itu hilang sudah, maka hati mulai jadi bersih. Kemudian mengisi hati dengan zikrullah, zikir, selawat, sering zikir, sering selawat, bersih hati. Maka saat itu hati kita siap menerima imdad dari Allah namanya. Misalnya mulajimatuhu liwirdihi, seperti melajimkan wirid-wiridnya. Nah, dawam membaca wirid. Dawam bersedekah. Bersedekah itu perlu dawam juga guru. Dawam juga karena bersedekah itu termasuk amalan. Dawam. Jangan kena sekali aja bersedekah kena anda lagi. Dawam membantu di majlis Allah. Nah, di majlis Allah dan Rasulnya. Kayak ini majlis taklim nih. Nah. Jadi, apakah berperan sebagai yang baik, sebagai suatu yang baik? Nah, itu fisabilillah, mengajak orang lain. Yasunnu bisunnati Rasulillah, mengajak orang lain ke jalan Allah. Itu juga termasuk ajak kawan daripada bingung kawan, ajak siapakah? Tuha kah anum kah? Jangan melihat umurnya, ajak aja terus, tidak ada masalah.
Urusan mau dan tidak mau urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita ajak. Kita berusaha melakukan satu tindakan-tindakan yang baik. Subhanallah. Dawam tuh. Nah, terus menerus dawam kita lakukan. Itu nambah arti kita siap menerima imdad Allah. Kenapa orang-orang tidak mendapatkan imdad Allah? Imdad di sini karunia khusus, dekat, hubungan dekat dengan Allah itu. Karena kenapa orang tidak dikasih oleh Allah keadaan itu? Karena dia tidak mempersiapkan dirinya. Walizalika qila, seperti dikatakan, tohru qalbik, tohara qalbuka minal aghyari tamlu'u bil ma'arif. Sebagian ulama berkata, kesucian hati itu, hatimu itu minal aghyar, daripada segala keadaan dunia, tamlu'u bil ma'arif, yakni adanya isi kemampuan kamu mengenal Allah. Di dunia ini ada orang tergoda terus dengan duniawi, ada yang tidak tergoda dengan duniawi. Bukti orang mendapatkan istiqdat dari Allah itu apa? Karunia dari Allah itu apa? Dia tidak tergoda dengan duniawi. Yalah. Bila orang tuh masih tergoda dengan dunia, berarti istiqdatnya tidak ada. Atau kalau ada sedikit, baik ada. Ibarat cahaya tuh sedikit-sedikit ada. Nah, untuk melihat kita ini istiqdat atau tidak, dua. Pertama, cara melihatnya adalah apakah kita sering masih terus melakukan amalan-amalan kita istiqomah, wirid atau tidak. Dua, apakah kita banyak masih tergoda dengan dunia atau tidak. Bila masih tergoda dengan dunia, kita banyak tergoda dengan dunia, berarti kita belum mendapat atau mendapatkan imdad. Diri kita belum siap lagi, belum istiqdat, imdad tidak datang. Imdad itu berupa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi lah. Sudah isya kah? Belum. Ayo Pak. Bila ada isya menghadangi kita atau menghadangi isya? Sedikit. Al-murad, Syekh Ajibah mengatakan, wal murad, dikehendaki dengan bil imdad ialah anwaru tawajuh lisairin. Yang dikehendaki dengan imdad itu, kesiapan itu ialah at-tawajuh lisairin, kemampuan tawajuh, istiqomah hatinya kepada Allah, tidak digoda oleh dunia. Contoh, seorang alim yang digoda oleh dunia. Orang tuh alim, karena kealiman sidin, banyaklah orang memanggil sidin. Yalah. Akhirnya banyak memanggil sidin. Akhirnya sidin, masuk Bib. Bib, Allah. Masuk, nggih sehat. Diberi oleh orang kekayaan yang banyak. Akhirnya sidin terikat dengan kekayaan itu. Atau dengan politik, kekuasaan politik itu. Banyak akhirnya melupakan Allah. Ya kan? Nah, itu namanya tergoda oleh godaan dunia. Nah, adapun yang orang mendapat imdad itu, nur karunia Allah, imdad, ingin terus dekat dengan Allah, tidak berubah hatinya, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kepian yang istiqomah nih, ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya imdad. Bila tidak istiqomah, berarti imdadnya hilang. Ya kah? Nah, itu yang penting. Ujar Ajibah, wa anwarul muwazihati lil wasilin, itu pula cahaya-cahaya yang ada pada orang-orang yang sudah sampai kepada Allah,
biasanya bekas wujudnya adalah kemampuan istiqomah sidin, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang wusul itu kayak itu juga bukti sidin wusul di mana? Sidin tetap istiqomah, hati sidin terikat dengan Allah. Ya kelak. Nah, dah kelak kisah orang para ulama-ulama yang Imam Nawawi Al-Maqdasi itu pernah disuruh oleh khalifah, siapa dulu masa khalifah ya, masa zaman Abbasiyah kalau itu salah. Beliau menghindar, malah takut beliau. Kenapa jadi takut wahai Imam Nawawi? Aku khawatir hatiku tergoda oleh dunia aja Sidin. Jadi hidup Sidin sederhana aja. Nah, hidup Sidin ingin tetap sederhana. Imam Syafi'i begitu juga. Beliau tidak mau mengikuti sifatnya karena godaan khalifah waktu itu menyatakan Al-Quran itu baharu. Beliau tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah qadim ya. Nah, akhirnya beliau dipenjara. Dalam riwayat lain beliau mau dimasukkan dalam penjara. Nah, subhanallah, itu Imam Syafi'i tegah hati beliau. Nah, beliau tidak tergoda oleh istiqomah sidin dengan perkataan dan ilmu beliau. Jadi karunia ya. Ulun mengisahkan sebuah kisah. Nah, sebuah kisah dalam kitab An-Nawadir, mencukupi daripada pengetahuan. Nawadir, Imam Qalyubi mengisahkan, anna rajulan ro'a kun pasa. Suatu hari disebutkan ada seseorang melihat kun pasa. Kun pasa itu belalang jenis belalang lah. Apa ya? Yang menggerek di kelapa tuh apa, sering kalau kita sini nyebut lupa apa namanya. Bulat-bulat kumbang, jenis kumbang lah, ya kah? Jenis kumbang, belalang. Pokola. Hajihi kolku maswah. Buruk banget mukanya nih jar. Nah, yang buruk tuh biasanya belalang apa? Kalau dilihat buruk sekali mukanya, mau belalang apa tuh? Nggak ada yang tahunya kah? Nggak ada yang pernah melihat lah. Belalang batu. Belalang batu lebih. Nah, karas awak belalang. Dilihat mukanya tuh mah ngeri kah? Rasa kayak buruk. Nah, jenis belalang lah. Rupanya orang ini membuka, buruk aja mukanya jar. Menggerek buatnya. Lakol kahasan, tidak ada sedikit pun kebaikannya binatang nih, hewan nih jar, buruk banget hewan nih jar. Walau rihahatoi, bahkan baunya busuk banget. Adalah belalang kayak itulah, dicium busuk adalah. Kalau di mana, di hutan atau di tamban atau di kampung rajin apa, adalah itu belalang apa jenisnya. Nah, pamaja yuridullah biqalqiha, untuk apa sih Tuhan menciptakan seperti ini jar? Buruk pada muhanya ini aja. Kayak itu. Adalah kita pernah kayak itu. Melihat cacak kah? Melihat apalagi melihat muka orang kah, Pipe? Adalah pernah kayak itu. Melihat orang, mah buruk kamu orang nih jar. Mah kotornya muka orang nih jar. Adalah pernah kayak itulah. Kayak anjing lalu mau aja. Wah buruk mana muka anjing nih jar. Nah, wah buruk mana muka babi ini jar. Adalah pernah kayak itulah. Melihat apa aja atau perkataan, hati-hati seperti ini kan kisahnya. Kenapa orang itu tidak mendapatkan imdad ya? Jadi selain tadinya tidak istiqomah, ya kan? Tidak istiqomah, tidak mau membaca wirid, apalagi perangainya, budi pekertinya pun tidak menunjukkan adanya lekat dengan Allah. Tidak ada. Nah, contoh seperti ini, melihat binatang buruk aja. Buat apa sih Tuhan menciptakan seperti ini? Fabtalahullahu ta'ala biqorhatin ajin anha al-attiba hatta aisa min barriha min barriha ya. Min buru'iha kalau salah kayak itu kali buru'iha. Lalu belakangan Allah waftalahullahu ta'ala menampakkan kepadanya
korhah, sesuatu bencana, sesuatu sakit yang sifatnya sakit. Korhah itu nanah, sebenarnya nanah. Kakinya ada membusuk. Azin anha, ajaja anha, al-attiba. Tidak ada seorang jua pun dokter bisa menyembuhkannya. Batis benanah bipai, kalinya belakangan luka bipai, batisnya benanah, infeksi kah benanah. Hatta Aisyah, sehingga putus asalah dirinya min barruha, untuk mengobatinya. Ada kalau orang rajin mengobati putus asa sudah tidak bisa lagi, habis banyak deh dokter mengobati tidak bisa juga sembuh. Pasami'a yauman sauta tarki yunadi minazaqaqi. Suatu hari dia mendengar ada orang bersuara memanggil-manggil, berkata dengan perkataan sesuatu. Turki atau Tarki ini orang yang memandai besi itu. Nah, kalau kita di kampung itu pandai besi, tapi pandai besinya keliling-keliling. Nah, siapa yang mau memperbaiki parang, kalau di sini parang atau senjata, pedang atau apa, silahkan datang sini. Dipanggillah orang tersebut. Panggil dia, kenapa jadi dipanggil dia keluarganya? Ayo panggillah. Faqala alayya bihata yanzura pi amri. Kemudian si yang pandai besi itu terkejut, dipanggil, kenapa nih? Disangka mau memperbaiki besi, kan memperbaiki apa? Parang atau senjata lah. Aret kah? Untuk apa nih? Kemudian orang itu melihat, faqala ma nasna'u bitaraki waqad ajaja anka hajakul atba. Faqala la budda min hudurihi indi. Kenapa jadi engkau memanggil itu? Ujar keluarganya, ayo panggil aja, pokoknya adalah alasannya kenapa pokoknya panggil ke sini. Akhirnya orang itu pun dipanggil. Pahduruhu palamma ro'al korha istada bi an ya'tuhu bikan fasa padohakal hadiruna padaskurul alil maka nasabaka minhu inda ru'yatil kun fasa. Akhirnya dipanggil orang tersebut. Ketika dia melihat nanah yang banyak di kaki orang itu, dia pun si pandai besi tadi itu, tertawalah orang-orang hadir. Pada hakal hadirun, orang-orang hadir melihat pandai besi tadi itu bina pasti bipe melihati luka, ketawaan orang, karena dia bukan dokter kan. Nah, pada skurul alil maka nasabaka minhu indaro yatilkon. Tapi orang tentu terus memperhatikan, lalu berkata, uhdiru lahu ma talaba fa innar rajul ala basyiratin min amrihi fahduruha lahu. Ujar anu itu, coba ambil kun pasa. Belalang buruk kah, belalang nang jenis apakah, belalang apakah, pokoknya belalang buruk tuh ambil ke sini. Bingung aja orang hadir, kenapa jadi dipanggil itu? Sudah jar yang sakit tadi tuh turuti aja. Akhirnya diturutilah. Pahduruha, dihadirkanlah belalang itu. Pahrokaha, kemudian dibakarnya. Wajarra min romadaha, kemudian debunya min romadaha, yaitu abunya. Ya kan habis dibakar tuh ada kalau abunya. Alal korha, ditutupakan di mata luka yang bernanah tadi. Tapi apa yang terjadi? Fabara'at biiznillahi ta'ala, sembuhlah orang tersebut. Nah, jangan dituruti di rumah lah. Berkatalah al-alil lil hadin, berkata orang yang sakit tadi itu, i'lamu, ketahuilah kalian semua ajarnya, anallaha ta'ala arada ayya'rifani anna fi ahnasi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah hendak memberitahukan kepadaku. Ujar nang alil ini sadar bahwa Allah memperkenalkan kepadaku bahwa dulu aku membenci suatu makhluk dan mengejek-ngejek. Akhirnya aku ditimpakan musibah yang lama seperti ini. Barulah aku sadari bahwasanya hewan yang kukutuk itu justru al-adawiyah, justru adwiyah, dia mengobati, menyembuhkan
diriku. Itulah Allah yang maha hakim, lagi maha kabir, lagi maha mengetahui. Nah, jadi jadinya yang jar sakit itu sadar, jangan sesekali membenci ataupun kecil saja. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Inilah contohnya orang yang tidak mendapatkan imdad. Jadi penting mendapatkan imdad itu dengan cara jangan sekali-sekali mengutuk orang lain atau mengutuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan imdad sampai di kematian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah